Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, di video ini kita akan sama-sama membahas mengenai soal AKM. Ya, seperti yang kita ketahui ya, asesmen kompetensi minimum atau yang sekarang namanya adalah asesmen nasional lagi trending banget ya di kalangan pendidikan. Nah, kita akan sedikit bahas nih mengenai soal-soal yang bertipe HOTS atau Higher Order Thinking Skill yang itu kita sering jumpai di soal-soal AKM. Nah, ini berkaitan dengan materi perkecambahan tanaman. Ini ada di bab 2 di semester 1 kelas 9. Nah, saat kita menyusun soal bertipe AKM, kita yang pertama harus kita perhatikan adalah kita harus tahu dulu konten soalnya. Nah, di sini saya sudah sediakan satu konten berkaitan dengan data hasil percobaan perkecambahan tanaman. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini ada 3 buah perlakuan terhadap biji kacang hijau. Di sini perlakuan pertama adalah biji yang benar-benar hanya dibiarkan, diletakkan di dalam wadah. Biji yang kedua itu adalah biji yang diletakkan di wadah, tetapi dia direndam dengan air. Dan yang ketiga, di sini kita melakukan perlakuan terhadap sebuah kapas, yang mana kapas ini kita basahi, lalu biji-bijinya diletakkan di atas kapas. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, ada gambar perkembangan dari hari ke hari, lalu keterangan, yang mana biji yang dibiarkan di wadah ini tidak tumbuh, sedangkan biji yang direndam air, ini ukurannya bertambah, tetapi tidak berkecambah. Jadi dia hanya terbuka dari kulitnya. Nah, sedangkan biji yang diletakkan di atas kapas basah ini dia mampu tumbuh dan berkembang sehingga dia bisa punya akar, batang, daun seperti itu. Nah, kira-kira apakah konten data hasil percobaan perkecambahan tanaman ini termasuk dalam konten teks informasi ataukah konten teks sastra? Nah, karena ini adalah berkaitan dengan data hasil percobaan, di sini dia termasuk ke dalam teks informasi. Selanjutnya, konteks. Konteks soal untuk data hasil percobaan perkecambahan tanaman, apakah dia termasuk konteks personal, sosial budaya, ataukah saintifik? Nah, di sini konteks soal data hasil percobaan perkecambahan tanaman ini termasuk ke dalam konteks saintifik. Mengapa? Karena konteks personal di sini membahas hal-hal yang sifatnya personal. Contohnya adalah misalnya data belanja bulanan atau mungkin harga-harga makanan kesukaan, daftar harga makanan di restoran. Nah, sedangkan untuk yang sosial budaya sendiri, ini berkaitan dengan misalnya contohnya adalah grafik hasil pemilihan umum misalnya. Nah, sedangkan untuk yang konteks saintifik, ini adalah yang berkaitan dengan hal-hal ilmiah. Nah, bisa aja data hasil percobaan perkecambahan tanaman ini, atau misalnya contoh yang lain adalah mungkin data hasil pengukuran luas benda atau panjang benda dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sekarang kita akan mulai mengembangkan soal dari konten dan konteks yang kita miliki, yaitu data hasil percobaan perkecambahan tanaman ini. Nah, stimulusnya berupa data hasil pengamatan itu ternyata dapat kita kembangkan menjadi 3 nomor soal ya, karena peraturan dari AKM sendiri, satu stimulus itu minimal digunakan atau dikembangkan menjadi 2 nomor soal dan maksimal dikembangkan menjadi 4 nomor soal. Nah, di sini kita akan kembangkan menjadi 3 nomor soal. Soal yang pertama. Nah, misalnya di sini kita beri tambahan stimulus berupa contohnya ini ada Rido. Rido melakukan percobaan sederhana untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap perkecambahan tanaman. Ia menggunakan biji kacang hijau dalam percobaan tersebut.
Hasil pengamatan Rido adalah sebagai berikut. Nah, seperti pada gambar yang tadi sudah kita bahas ya sebelumnya. Nah, pertanyaannya, berdasarkan hasil pengamatan Rido, biji kacang hijau yang direndam air ternyata tidak berkecambah. Berarti di sini adalah biji dengan perlakuan kedua ya, yang ada di wadah nomor 2. Hal tersebut disebabkan karena, nah, A, B, C, D. A. Biji membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Apabila biji terlalu banyak air, biji tidak dapat melakukan pernapasan. B. Air yang terlalu banyak membuat biji menjadi busuk, sehingga biji hanya bertambah ukuran, tetapi tidak tumbuh. C. Biji membutuhkan cahaya untuk menghasilkan makanan, sehingga biji yang terhalang air tidak dapat menerima cukup cahaya. D. Air yang terlalu banyak membuat nutrisi yang seharusnya diserap oleh biji menjadi hilang, sehingga biji tidak mendapat nutrisi. Nah, untuk option jawabannya sendiri sangat tricky ya. Di sini kita harus jeli. Di soalnya kita bisa menemukan beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama di sini adalah hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan ini berkaitan dengan kemampuan apa? Nah, ini berkaitan dengan kemampuan interpretasi data atau kemampuan membaca data yang tadi sudah disajikan. Nah, selanjutnya disebabkan. Di sini berarti kita akan melakukan analisis penyebab, yang mana analisis penyebab ini masuk ke taksonomi kognitif C4, menganalisis. Nah, berarti di sini kita inti dari soal ini adalah kita menginterpretasi data dan juga menganalisis kenapa sih kira-kira biji yang direndam air tidak berkecambah. Nah, jawabannya adalah ternyata biji di sini membutuhkan oksigen gitu. Jadi di sini berkaitan dengan apa? Di sini akan berkaitan dengan materi faktor apa saja yang mempengaruhi perkecambahan. Faktor yang pertama adalah air. Nah, air di sini mempengaruhi perkecambahan karena tanpa air wadah di biji yang ada di wadah pertama tadi tidak bisa pecah ya, dia tetap seperti itu. Nah, tapi air di sini juga harus dalam keadaan yang cukup, jangan berlebihan seperti itu. Kemudian faktor yang kedua adalah suhu. Suhu di sini berarti biji akan tumbuh dengan maksimal apabila suhunya itu sejuk. Dalam artian suhunya itu tidak terlalu panas, tetapi juga tidak terlalu dingin. Yang ketiga di sini adalah oksigen. Jadi tanpa oksigen biji ini juga tidak bisa tumbuh. Dan yang terakhir faktornya adalah kelembapan. Biji yang tumbuh di tempat yang terlalu lembab juga tidak bisa tumbuh, tetapi biji yang tumbuh di tempat dengan kelembapan yang tinggi dalam artian dia tidak lembab, itu juga bijinya tidak bisa tumbuh. Jadi tetap harus ada di temperatur yang sejuk seperti itu. Nah, soal kedua. Di sini ada berkaitan dengan kesimpulan yang dapat ditarik oleh Rido apabila tujuan dari percobaan itu adalah menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kesimpulan. Harus kita tanamkan bahwa kesimpulan itu harus menjawab tujuan. Jika tujuannya itu adalah menganalisis faktor-faktor, berarti di sini kesimpulan kita juga harus terdiri dari faktor-faktor. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik ini berarti berhubungan dengan keterampilan menarik kesimpulan atau keterampilan mengevaluasi yang ada di taksonomi kognitif ke-6. Nah, kira-kira faktornya apa saja? Berarti untuk jawaban A dan jawaban C tidak perlu kita lihat ya, karena itu faktornya tidak lengkap. Kita lihat di jawaban B dan jawaban D yang faktornya cukup lengkap. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, karena di jawaban yang B itu cahayanya terang, sedangkan kita hanya membutuhkan cahaya yang baik. Cahaya yang terlalu terang itu tidak baik ya. Temperatur yang panas juga tidak baik. Kita hanya butuh temperatur yang sejuk seperti itu. Lanjut ke soal ketiga. Nah, di sini ditanyakan
terkait dengan biji yang dibiarkan di wadah. Nah, biji yang dibiarkan di wadah ini tidak mengalami pertumbuhan atau dia itu tidak masih berbentuk biji. Nah, biji tersebut tidak dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kira-kira mengapa peristiwa itu terjadi? Apakah karena kekurangan nutrisi? Apakah karena tidak mengandung bakal? Apakah dalam keadaan dormansi? Atau karena siap diolah menjadi makanan? Siap diolah menjadi kacang hijau mungkin? Nah, di sini jawaban yang A itu salah karena dia tidak kekurangan nutrisi. Bagaimana mau kekurangan nutrisi? Karena dia saja tidak mendapat nutrisi sama sekali ya, karena tidak diberi perlakuan apapun. Nah, biji tidak mengandung bakal. Dari mana kita tahu biji itu tidak mengandung bakal? Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C, adalah biji dalam keadaan dormansi atau istirahat. Jadi, biji yang sedang dalam keadaan dormansi atau istirahat di sini artinya biji tersebut tidak ada di media tanam. Nah, saat biji itu sudah diletakkan di media tanam yang tepat, biji tersebut akan dapat tumbuh seperti itu. Nah, hasil pengamatan di sini berkaitan dengan kemampuan interpretasi data lagi. Peristiwa tersebut disebabkan, nah berarti ini berkaitan dengan hal memperjelas maksud. Nah, ini berkaitan dengan refleksi atau tingkatan kognitifnya ada di taksonomi kelima, C5. Nah, terima kasih untuk hari ini. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.